Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sendra Putri dari kelas 4 PGSD ingin menjelaskan tentang budaya. Baiklah, budaya adalah cara hidup yang berlambang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-menurun dari generasi ke generasi. Yang kedua adalah hakikat budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Menurut Edward Burnett Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan juga istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang dapat seseorang sebagai anggota dari masyarakat. Untuk memudahkan pembahasan, Ernest Kaiser membagi menjadi 5 aspek. Yang pertama adalah kehidupan spiritual. Yang kedua adalah bahasa dan kesastraan. Yang ketiga ada kesenian. Yang keempat ada sejarah. Yang kelima ada ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada hakikat kebudayaan. Kebudayaan daerah diartikan sebagai kebudayaan yang khas yang terdapat di wilayah tersebut. Kebudayaan di Indonesia juga sangat beragam. Menurut Kongrat kebudayaan daerah sama dengan konsep suatu bangsa. Dan setiap kebudayaan yang hidup di dalam suatu masyarakat yang dapat berwujud sebagai komunitas desa, sebagai komunitas kota, sebagai kelompok kekerabatan, dan kelompok adat yang lain. Dari kegiatan ekonomi kebudayaan daerah dikelompokkan menjadi beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama adalah kebudayaan pemburu. Kelompok kebudayaan pemburu dan peramu ini pada masa sekarang hampir tidak ada. Kelompok ini sekarang tinggal di daerah-daerah terpencil saja. Yang kedua ada kebudayaan peternak. Kelompok kebudayaan peternak atau kebudayaan berpindah-pindah banyak dijumpai di daerah-daerah padang rumput. Yang ketiga ada kebudayaan peladang. Kelompok kebudayaan peladang ini hidup di daerah hutan rimba. Mereka menebang pohon-pohon, membakar ranting, daun-daun, dan dahan yang ditebang setelah bersih, lalu ditanami berbagai macam tanaman pangan. Setelah 2 atau 3 kali ditanami, kemudian ditinggalkan untuk membuka ladang yang baru di daerah lain. Yang keempat ada kebudayaan nelayan. Kelompok kebudayaan nelayan ini hidup di sepanjang pantai. Desa-desa nelayan umumnya terdapat di daerah-daerah muara sungai ataupun teluk. Kebudayaan nelayan ditandai kemampuan teknologi pembuatan kapal. Yang kelima ada kebudayaan petani pedesaan. Kelompok kebudayaan petani pedesaan ini menduduki bagian terbesar di dunia. Masyarakat petani ini merupakan kesatuan ekonomi, sosial budaya, dan administratif yang besar. Sikap hidup gotong royong mewarnai kebudayaan petani di pedesaan. Dan menurut Van Leeuwen dalam Siska 2016 ada 10 macam 10 macam kebudayaan asli Indonesia, yaitu pertama kemampuan berlayar. Menurut teori pada umumnya bangsa Indonesia berasal dari Vietnam sebagai daerah kedua. Sebelumnya dari Tiongkok Selatan, penyebaran tentulah mempergunakan tata pelayaran. Daerah yang dijajahinya sampai pada Madagaskar. Setelah mungkin untuk jarak dekat dilakukan dengan menggunakan rakit sederhana, sedangkan jarak jauh menggunakan perahu yang bercadik. Yang kedua ada kepandaian bersawah. Budaya bersawah telah dikenal sejak zaman Neolitik, kemudian diperbarui dengan kebudayaan perunggu sebagai pengelola sawah lebih intensif. Yang ketiga ada astronomi. Pengetahuan perbintangan atau astronomi secara sederhana telah dikenal dalam hubungannya untuk pelayaran, demi mengenal arah ataupun untuk pertanian. Untuk pelayaran dipergunakan penceng
guna tahu arah selatan, sedangkan untuk pertanian dikenal bintang Waluku, yang bila sudah tampak waktu tertentu berarti dimulainya melakukan bercocok tanam di sawah. Yang keempat ada mengatur masyarakat. Adanya pimpinan terpilih dari masyarakat, orang mempunyai kemampuan paling baik di antara masyarakat yang ada. Selanjutnya ada sistem macapat. Macapat berarti cara yang didasarkan pada jumlah 4 dalam peraturan masyarakat. Pemimpin berada di tengah antara barat, timur, selatan, dan utara. Pada masa sekarang dikonsepkan sebagai alun-alun yang terdapat di semua daerah. Lalu ada wayang. Wayang pada mulanya merupakan sarana untuk upacara kepercayaan. Nenek moyang yang telah meninggal dibuatkan acara perwujudan, boneka perwujudan dimainkan dengan iringan cerita dan nasihat. Yang ketujuh ada gamelan. Gamelan merupakan perlengkapan peralatan dalam upacara adat. Yang kedelapan ada batik. Seni batik dibuat pada kain putih, mempergunakan canting sebagai alat tulisnya sehingga diperoleh batik tulis. Kebudayaan batik terdapat pada semua daerah dengan motif yang berbeda-beda. Yang kesembilan ada seni logam. Kerajinan seni logam berjalan dengan budaya batik dan budaya gamelan sebagai sarana dua macam sarana tersebut. Dan yang terakhir ada perdagangan. Perdagangan pada daerah-daerah kebudayaan dengan pola sama, yaitu sistem barter. Dan selanjutnya ada kebudayaan nasional. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Definisi kebudayaan nasional menurut TAP MPR nomor 2 tahun 1998 adalah kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara tentang kebudayaan nasional adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Baiklah, selanjutnya kebudayaan nasional bisa dihubungkan dengan kebudayaan timur yang menjadi dasar landasan kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional dapat dilihat dari pola sistem hidup masyarakat seperti sifat, keramah tamahan, kekeluargaan, kerakyatan, kemanusiaan, dan gotong royong. Sifat-sifat inilah yang dilihat oleh bangsa lain dari sebagai ciri kebudayaan Indonesia. Meskipun gotong royong setiap daerah istilahnya berbeda-beda, tetapi secara pengertian sama artinya. Bangsa Indonesia mempunyai peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sama rata sama rasa. Ungkapan ini mencerminkan bangsa Indonesia sejak dulu menjunjung tinggi kebersamaan dan melaksanakan pekerjaan dan menikmati hasilnya. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.